Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Millennials dan generasi muda merupakan representasi dari sebuah harapan di masa depan. Dari sudut yang berbeda, kita bisa melihat bahwa milenial merupakan tulang punggung perkembangan dan peradaban yang ada di bangsa ini. Kita tahu bahwa di saat yang bersamaan negara kita mendapatkan sebuah anugerah dari Tuhan yang dinamakan bonus demografi, di mana populasi produktif sangat luar biasa, bahkan menguasai 60% populasi produktif di dunia. Tentunya ini sebuah momentum untuk kita bisa terbang tinggi, atau sebaliknya ini akan menjadi sebuah bumerang buat kita, karena kita tidak bisa menyiapkan generasi muda kita di depan dan untuk berkarya. Sebelum kita banyak melakukan obrolan, saya mengingatkan ada sebuah buku yang sangat inspiratif yang berjudul Black Swan, karya Nassim Taleb. Buku ini berangkat dari hal yang sangat-sangat sederhana seperti ini. Ada banyak pertanyaan, apakah kalian percaya ada angsa yang berwarna hitam? Dan banyak menjawab serempak, mereka tidak percaya. They cannot believe there is something. Black Swan. Tetapi pengarang dan penulis membuat suatu jawaban. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi, dan banyak generasi muda dan kita semuanya tidak mampu memprediksi kejadian yang aneh, kejadian yang di luar nalar kita. Dan pada akhirnya buku ini menyimpulkan sebuah jawaban-jawaban. We should answer unpredictable thing. Buku ini luar biasa, dan ini inline dengan apa yang sedang melatar belakangi pembicaraan hari ini. Terbukti, milenial sebagai generasi yang sangat produktif, kemudian 4.0 sebagai rasionalisasi kehidupan dan teknologi dan bisnis, dan ditopang dengan bonus demografi. Bisa dibayangkan, 3 pilar secara bersamaan sinergi membentuk suatu peradaban yang harus kita hadapi. Saya Jody Cahyobo, host Gerida Krono. Hadirin yang sangat saya hormati dan pemirsa Gerida, untuk menjawab sebuah fenomena yang keren ini, setelah kami hadirkan pelaku, tokoh, aktivis, dan sangat milenial, dan beliau menyukai bermain musik dan menonton film. Baiklah pemirsa Gerida, kita sapa bintang tamu kita yang luar biasa. Siap Bapak. Beliau adalah Mas Alfian Putra. Ya. Dan sekaligus beliau adalah Ketua Umum HIPMI dan Coach and Trainer BNSP RI. Gimana Mas Alfian? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, ada agenda lain hari ini? Hari ini kebetulan masih ada. Jadi setelah ini alhamdulillah ada meeting juga. Jadi sibuk, tapi alhamdulillah masih bisa menyiapkan untuk hadir di Gerida Corner dan obrolan. Kami sangat senang sekali bisa diundang di SMK PGRI 2 ini di Gerida Corner ini. Sama, ya. Jadi merupakan sebuah kebanggaan juga buat kami, Mas Alfian bisa hadir. Langsung saja Mas Alfian, tema kita hari ini adalah Millennial Society for Political dan Community. Secara singkat mungkin Mas Alfian bisa meng-highlight apa sih tema kita hari ini. Jadi mungkin pemirsa juga bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan suatu info atau masukan atau informasi atau mungkin stimulasi tentang milenial seperti apa. Pak mungkin langsung saja silakan. Siap, Pak Jody, terima kasih host yang sangat luar biasa sekali Pak Jody. Ya, baik, terima kasih para sobat Corner ya, Gerida Corner ya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir berbagi dalam pagi hari ini. Jadi kenapa kita penting Pak membahas milenial? Karena milenial hari ini mau atau tidak mau itu berada di mana-mana gitu. Karena generasi terus berkembang ya, terus berubah. Awal generasi baby boomer, lalu ada generasi Z, X, Y, lalu kemudian muncullah milenial ini begitu. Nah, dan nanti ke depan Indonesia ini akan mengalami bonus demografi, artinya nanti ke depan para milenial inilah yang akan menggantikan gitu, baik itu di lingkungan pekerjaan, baik itu juga di dunia bisnis, entrepreneur gitu. Nah,
Untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana sih sebetulnya karakter milenial itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana sih kita harus peluang apa yang bisa kita ambil gitu Pak dengan munculnya milenial ini. Gitu. Nah jadi sepertinya sangat tepat sekali ini tema pagi hari ini Pak Jody, Millennial Society 4.0 bonus demografi, karena kita tahu bahwa dunia hari ini itu berkembang begitu cepat, volatility, uncertainty, tidak bisa diprediksi begitu. Dan yang penting adalah waktu digital. Nah, merubah peradaban manual betul itu menjadi digital. Dan bukan tanpa resiko, Mas Alvan, menurut saya banyak yang dikorbankan. Ketika kita tidak siap, akan terjadi sebuah pergeseran peradaban. Dan orang yang tidak siap akan tertinggal jauh begitu. Nah maka dari itu kita perlu yang namanya awareness, kita perlu yang namanya memprediksi masa depan, dan yang paling penting adalah fokus on your goal. Jadi nanti dalam materi saya kira-kira 15 menit saya akan membahas terkait itu Pak. Iya. Oke Mas Alfian, baik Sobat Grida, barusan kita mendengarkan pembukaan tentang apa yang harus kita bahas, tema kita yang luar biasa. Berikutnya mungkin Mas Alfian bisa memberikan sebuah gambaran apa yang sedang Mas Alfian lakukan dengan kawan-kawan. Ini langsung masuk aja ke sisi dimensi pribadi Mas Alfian, karena Mas Alfian adalah pelaku dan bentuk milenial. Jadi bisa menjadikan contoh atau trigger buat masyarakat yang lain atau milenial yang lain yang masih ada di luar sana, yang masih belum sadar akan sebuah opportunity. Gimana Mas Alfian? Baik Pak Jody, terima kasih. Jadi saya selalu saat itu waktu di bangku SD Pak, saya itu berpikir bahwa masa muda saya ini harus dibuat kerja keras gitu. Karena nanti masa depan supaya lunak gitu ya. Sampai harus mental PlayStation ya. Iya betul. Ini saya kami dapatkan dari tim. Iya. Dan jualan alat sulap gimana itu Mas? Betul Pak. Jadi waktu SD itu saya sudah mulai rental PlayStation. Saat itu PS1 itu paling digemari karena masih jadul saat itu. Iya jadul banget Pak. Iya. Dulu kan masih Nintendo ya. Betul. Kasetnya besar-besar gitu. Nah saya rental PS1 saat itu Pak. Waktu itu masih SD. Lalu berkembang setelah saya punya modal, saya bikin alat sulap karena unik gitu Pak. Orang belum banyak tahu, misalkan kartu bisa hilang, bisa munculin uang dan lain sebagainya itu sudah terbersit. Iya, saat itu sudah mulai berpikir bahwa wah kita harus punya uang mandiri gitu, tanpa meskipun uang saku tetap dari orang tua, karena saat itu kan SD ya Pak ya, masih SD gitu. Tapi saya pengen, kalau saya pengen sesuatu, pengen beli sesuatu, ini harus dari hasil saya sendiri. Saya itu Pak saat itu. Nah hasil dari jualan sulap ini tadi Pak, kartu remi yang harusnya biasanya 2.000, 3.000, saya jual bisa jadi 40.000 Pak. Dimodif dengan alat sulap itu. Satu bulan saya punya penghasilan 1.500.000 saat itu. Pada saat itu masih SMP kelas 1. Nah dari situlah Pak, akhirnya saya terbesit saat itu pikiran saya high value skill. Saya harus punya skill yang orang lain nggak bisa, gitu. Orang lain nggak tahu gitu. Akhirnya saya belajarlah saat itu hobi musik Pak. Saya main gitar. Lagu apa yang dinyanyikan? Lagu mungkin? Atau progresif Pak. Saya waktu itu suka main gitar. Payung Teduh. Iya. Kalau sekarang muncul Pak Payung Teduh. Dulu masih belum ada. Tapi kalau sekarang kan Denny Caknan ya Pak. Nah jadi seperti itu Pak, kisah perjalanan saya sampai akhirnya saya jadi trainer di usia yang masih kurang dari 17 tahun. Jadi saat itu saya masih 15 tahun, saya sudah trainer, dinobatkan sebagai hipnoterapi termuda saat itu, dan saya keliling ke Jakarta, Kalimantan, Bali, Surabaya, padahal saat itu masih belum lulus. Oke, luar biasa. Mas Alfian. Baiklah Sobat Grida, ini secuil cerita yang sangat menginspirasi buat kita semuanya. Ternyata Mas Alfian itu punya filosofi berpikir yang luar biasa. Future belongs to someone who prepares today. Berarti pada saat itu Mas Alfian sudah berpikir bagaimana menciptakan peluang, create your own opportunity, itu kata kuncinya. Baik Mr. Alfian atau Mas Alfian, Bung Alfian atau Bro Alfian, kita akan lebih dalam lagi, akan lebih asik lagi untuk membicarakan banyak hal.
tentunya setelah commercial break. Jadi kita lihat sebentar sambil minum kopi. Nah, oke pemirsa Credas Corner, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita akan kembali dengan obrolan yang lebih seru lagi dengan bintang tamu kita. SMK PGRI 2 Kediri beralamatkan di Jalan KH Abdul Karim nomor 5 Kota Kediri. Dengan fasilitas belajar yang sangat memadai, laboratorium komputer dengan ruang kelas yang nyaman, serta dilengkapi dengan LCD proyektor. Dengan program keahlian, administrasi perkantoran, akuntansi, pemasaran, multimedia, jasa boga, dan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah sangat berperan dalam pendidikan karakter anak. Sekolah bagaikan rumah kedua bagi anak, karena hampir separuh hari waktu yang dimiliki dihabiskan anak untuk kegiatan di sekolah. Sekolah adalah sebagai tempat belajar, tempat berekspresi, tempat untuk menemukan bakat, tempat bersosialisasi, belajar saling menghargai dan membangun persahabatan. Untuk itu, marilah anak-anak kita disekolahkan di tempat yang nyaman, yang mampu mengantarkan keberhasilan di masa depan. Tidak hanya berprestasi di bidang akademis, tetapi juga berprestasi di bidang non-akademis, spiritual, dan karakter. Percayakan putra-putri Bapak Ibu bersekolah di SMK PGRI 2 Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan obrolan kita hari ini. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Mas Alfian, Brother Alfian, mungkin bisa memberikan sedikit cuplikan materi. Jadi sehingga pemirsa ataupun sobat Krida itu bisa sedikit punya gambaran yang jelas tentang millennial, society 4.0 dan bonus demografi. Mungkin disampaikan dengan singkat sehingga bisa terkonfirmasi ke pemirsa. Baik, ya Pak Jody, terima kasih. Jadi yang paling saya ironis ketika nongkrong di kafe, Pak, karena di Kediri ini kan kafenya sudah mulai rame ya, kopi-kopiannya banyak sekali. Iya. Ada anak-anak muda, sekumpulan milenial gitu Pak ya, generasi Z juga ada di situ. Itu nongkrong sambil main game, Pak. Itu yang tidak saya lakukan saat itu. Jadi saat 2008 saya membangun usaha saya itu, hampir saya tidak ada waktu untuk seneng-seneng seperti itu Pak. Nah kalau saya lihat, saya mengamati milenial sekarang ini nongkrong, cari wifi yang kencang, terus main game. Toxic word. Yes. Jadi kalau saya lihat itu, waduh ini kamu akan menyesal nanti. Seperkian tahun, mungkin 3 tahun atau 5 tahun berikutnya pasti akan menyesal gitu. Kenapa dulu tidak segera saya mulai? Bahkan saya pun saat ini kebetulan usia saya masih 27 Pak. 27 tahun. Sama dengan saya. Sama dengan Pak Jody. Ya 27 tahun. Nah saya punya planning Pak. Di usia 30 tahun saya harus memiliki pencapaian ini begitu. Dan alhamdulillah mulai dari saya SD, SMP, SMA, lanjut kuliah, saya selesai 3,5 di UB, lanjut di UNER, S2 saya nggak sampai 2 tahun Pak, saat itu saya S2, ambil ilmu politik 1 tahun 8 bulan saya selesai, ya alhamdulillah dengan IPK terbaik saat itu. Ya komplot gitu di antara teman-teman saya. Nah karena kenapa Pak, pikiran saya pendidikan ini juga harus tetap kita pegang. Pendidikan harus kita pegang, ijazah tetap harus kita pegang. Meskipun nanti di tayangan saya ijazah itu nomor sekian diperhitungkan gitu. Tapi bagi saya ini akan meningkatkan reputasi Pak. Nah saat itu S2 saya selesai, saya pengen cepat-cepat selesai dan saya lanjut lagi ke fokus ke bisnis saya. Ya, pendidikan itu adalah pengalaman itu sendiri. Betul. Pendidikan itu adalah apa yang kita lakukan, bukan ijazah sebenarnya. Betul. Dan education is the weapon to change the world. Mungkin bisa dilanjutkan.
Oke, jadi kalau saya selalu prinsipnya seperti ini saja. Sukses nanti mungkin bisa ditayangkan ketika sudah di editing video ya. Jadi manusia memiliki kesempatan yang sama yaitu untuk sukses. Itu landasan berpikir saya, Pak. Jadi kalau ada orang sukses kaya raya, pinter komunikasinya, pinter bisnisnya, pinter dagangnya, saya berarti juga harus bisa. Tapi ternyata ini ada lanjutannya, Pak. Lanjutannya adalah kalau kita tahu caranya. Kalau kita nggak tahu caranya ya maka kita akan berhenti. Oh ya, kita tuh sudah paham bahwa setiap orang berhak untuk sukses. Tapi kalau kita nggak tahu caranya ya kita mustahil. Jadi ini yang mungkin menjadi landasan berpikir saya, Pak. Gitu. Saya langsung next aja ya. Nah, kalau kita lihat bonus demografi hari ini Indonesia, betul yang tadi Bapak sampaikan, 188 juta penduduk di Indonesia berusia produktif seperti saya, seperti teman-teman mungkin yang setelah lulus baby boomer. Generasi tapi nggak apa-apa, Pak. Generasi tua inilah generasi yang menginspirasi nanti, yang bisa memberikan contoh, yang bisa memonitornya, mengontrol generasi muda begitu. Nah, 188 juta, bayangkan. Ketika kita sudah mulai ngomongin masalah millennial disruption, ini sebetulnya adalah ancaman, Pak. Kenapa? Karena orang-orang milenial, anak-anak milenial ini yang pertama kesempatan terbuka luas, gitu, cari duitnya gampang, lewat TikTok saja bisa dapat duit, lewat Bigo juga bisa dapat duit, gitu. Nah, lewat YouTube bisa dapat duit, gitu. Dan milenial semakin sulit untuk loyalitas di perusahaan. Kalau misalkan gajinya kecil, dia akan berpindah-pindah, begitu. Nah, jadi ini kesempatan untuk para milenial harus menciptakan sesuatu, bukan kita sebagai pengikut follower saja, bukan kita ikut orang lalu kemudian. Saya pun punya karyawan, Pak. Saya punya karyawan, tapi karyawan saya ini saya siapkan untuk dia membangun sebuah bisnis. Jadi nggak boleh ikut saya terus gitu. Ke depan kalau bisnisnya sudah jalan gitu. Satu tim saya ada Mas Yaki, itu sekarang dia sedang mengembangkan ada 6 kolam, Pak, bibit lele. Jadi itu sekitar ada 10.000 bibit yang sudah dikembangkan gitu. Nah, ini dulunya juga ikut saya, mengikuti training saya gitu, terus akhirnya berkembang. Nah, artinya apa? Yang pertama tadi kita harus punya landasan berpikir kita berhak sukses. Siapapun berhak sukses. Yang penting tahu caranya. Dan yang kedua, kita harus bisa menciptakan sesuatu. Sesuatu ini bisa kita menciptakan sebuah ide saja dihargai, Pak. Kalau di Silicon Valley yang dijual itu BMC, Pak, bisnis model canvas. Jadi kita tinggal siapkan 1 lembar kertas, kita susun bisnis plan. Kalau bisnis plan kita ini bagus, kita presentasikan ke konglomerat ya, Pak, ya, ke pengusaha-pengusaha besar, investor-investor besar. Yang siapa yang siap mendanai? Misalkan saya siap 3 miliar untuk bisnis Anda ini. Kita nggak modal sama sekali gitu. Jadi yang sekarang ini saya masih ngeri gitu, Pak. Banyak sekali DM masuk, WA masuk ke saya, Mas, saya mau bisnis, saya murid dari sekolah ini, tapi saya bingung nggak punya modal. Loh, modalnya itu cuma pemikiran sebetulnya, Pak. Pemikiran itu juga modal gitu. Jadi ini, Pak, yang kita harus kita siapkan gitu. Kita next ya, Pak, biar waktunya singkat ya. Ini kita next aja. Nah, ini platform YouTube ya yang paling diminati ya. Nah, ini, Pak, IPK. Kenapa saya bilang nggak penting, dan Mas Menteri pun juga menyampaikan kuliah nggak penting, tapi dalam tanda kutip ternyata maksud lain ya. Nah, IPK itu 17 dilihatnya. Jadi urutan ke-17 ketika misalkan seseorang fresh graduate mau melamar sebuah pekerjaan. Ini dari USA survei yang sudah di 500 perusahaan besar disurvei. Ternyata yang pertama adalah kemampuan komunikasi, interpersonal skillnya, betul, kejujuran, kemampuan bekerja sama dan memberikan solusi, betul. Nah, selalu hadir dalam sebuah kesempatan diskusi dan pencerahan dan sebagainya. Nah, di HIPMI kebetulan saya sebagai ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Badan Pemuda Cabang Kota Kediri, kita sedang mengembangkan HIPMI Goes to School, Pak. Kalau boleh tahu berapa anggota HIPMI? Anggotanya ada 30, Pak, untuk itu dari semua milenial atau ada beberapa yang? Ada yang senior, ada. Jadi kalau di HIPMI itu batasan usianya 40. Ya, pada 40 itu ya sedikit di luar milenial. Betul ya, tapi lebih banyaknya ya hampir 80%. Kalau bonus demografi itu usianya adalah 14 sampai 52 tahun. Itu dianggap sebagai usia produktif ya. Dan kita sudah menguasai dunia 60% pertama populasi dunia.
Betul sekali ya. Dan itu menjadi bumerang kalau kita tidak bisa menggunakan dua sisi yang sangat berbeda. Betul. Jadi yang kami lakukan Pak di HIPMI itu ada HIPMI Goes to School. Jadi kami membuka peluang, membuka kesempatan baik itu universitas PT, perguruan tinggi maupun sekolah yang ingin kita mentoring untuk kita misalkan sebuah entrepreneurship ya, sebuah pengembangan usaha, misalkan seperti apa Pak, seperti inkubator bisnis ya, kita siap gitu mendampingi dan itu tanpa biaya Pak, karena kita memang geraknya di situ di HIPMI itu kita siap untuk memfasilitasi. Berarti memang punya visi dan misi untuk mengembangkan peradaban manusia, ingin meningkatkan kualitas milenial supaya mereka mempunyai entrepreneurship. Dan kita tahu seperti Mas Alfian dan teman-temannya itu merupakan sebuah kekuatan besar bangsa dan dunia. Betul. Kalau kita tidak bisa tidak bisa memberikan peluang, tidak ada stimulus, tentunya gerakan menjadi sebuah hambatan dan menjadi sebuah bumerang untuk peradaban. Mungkin bisa dilanjut nanti Mas. Oke, ini tinggal sedikit aja. Oke, ya. Ini skill-skill yang harus kita. Nah, ini yang perlu teman-teman sadari bahwa human is unique model. Yes. Manusia itu adalah model yang sangat unik. Ada milenial ini yang ibarat keledai. Itu kalau dikasih wortel dia baru bisa jalan Pak. Tapi ada milenial yang seperti kuda, harus dipukul, dipecoti begitu ya, ditempa begitu baru dia akan bergerak. Nah, ini namanya toward dan away. Yes. Ada yang kita termotivasi, kita tergerak itu ketika kita ada sesuatu harapan di depan. Saya nanti kalau melakukan ini, saya bisa sukses. Saya kalau melakukan ini, income saya bisa sampai miliaran, ratusan juta gitu misalkan ya Pak ya. Itu akan tergerak. Tapi ada yang begini, aduh sudahlah terima saja hidup seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu harus kalau milenial seperti apa? Jadi kalau yang toward tadi kita lebih cenderung kita kasih dorongan tim kita itu Pak. Kebetulan saya ada smart training, jadi saya membangun tim ini saya kategorikan dua bagian itu. Kalau yang dorongan ini kita kasih bonus ketika dia mencapai achieve tertentu, mencapai sebuah pencapaian tertentu. Tapi kalau yang ini tadi kita kasih seperti yang aware tadi Pak, seperti kuda yang dipecut tadi. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu kena SP loh Pak. Kena surat peringatan loh. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu nanti bisa kena hukuman loh. Nah, itu. Oke, baik Mas Alfian, penjelasannya sangat luar biasa. Kita akan sedikit mengulik agak dalam setelah ini. Nanti akan saya berikan dulu bahwa peradaban manusia, teknologi, revolusi yang pada saat dulu alih teknologi hanya memindahkan tempat ke tempat lain saja butuh puluhan bahkan ratusan tahun. Sekarang tidak bisa, kita hanya hitungan detik. Ketika Amerika membuat suatu program, kita juga bisa langsung mengetahui dan bisa mengimplementasikannya. Baiklah, kita akan elaborasi bahwa 1.0 itu dimulai dari sebuah peradaban di mana manusia mengenal teknologi yang sangat sederhana saat itu. Kemudian 2.0 itu adalah memulai tentang transportasi listrik. 3.0 di era 80-90 tahunan itu berbicara tentang komputerisasi. Dan 4.0 berhubungan dengan digitalisasi atau internet. Sobat Brida, kembali dalam obrolan yang luar biasa di pagi hari ini. Kita harus mempunyai filosofi seperti jam dinding atau jam-jam yang lain. Dia terus bergerak, dilihat ataupun tidak, dihargai ataupun tidak, jam dinding terus bergerak untuk kebaikan kita semuanya. Masih dengan Mas Alfian. Iya, bagus sekali filosofi. Ini Mas Alfian. Kita mulai masuk ke sisi yang paling krusial. Apapun yang kita obrolkan itu menjadi bias. Kalau tidak kita perdalam dengan segmen yang saat ini, di mana pelaku industri, bisnismen ataupun usaha yang notabene sekarang kita akan bahas adalah milenial. Dia punya suatu konsep, punya suatu strategi bagaimana mereka bisa meresonansikan bisnis mereka yang rata-rata mereka berkecimpung dan bergerak di dunia mungkin ya tetap menggunakan bisnis, tapi mereka menggunakan media sosial atau mungkin digitalisasi.
mungkin bisa kena lele tetapi rasanya berbeda. Betul. Bagaimana meng-package tenang lele itu bisa diresonansikan menjadi lebih cepat, kemudian menjadi lebih produktif dan bisa bersaing ke tingkat apa. Mungkin di kesempatan ini mohon Mas Alfian bisa memberikan sebuah skenario digitalisasi 4.0 dengan gerakan milenial supaya mereka bisa sinergi, bisa menjadi tantangan di era global. Monggo Mas. Oke, ya. Terima kasih Pak Jody. Ini saya lebih dalam lagi Yes. ya. Jadi kalau kita ngomongin milenial, yang paling penting itu harus belajar dan belajar. Gitu. Mumpung masih muda gitu. Karena yang kita pelajari ini akan menjadi sebuah resource, Pak. Ya. Misalkan begini, ada desire state, ada kondisi di mana kita menginginkan diri kita seperti itu gitu. Saya menjadi pengusaha yang sukses, saya menjadi pemuda yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara gitu. Nah, present state kita ada di sini. Di tengah-tengah inilah yang disebut resource itu. Mungkin Sumber bisa daya. saya potong misalkan tentang Ya. apa tadi resource state. Iya. Ada pepatah yang mengatakan jika kalian ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah Anda dapatkan, maka lakukanlah apa yang belum pernah Anda lakukan. Iya, Itu itu ya. jadi bisa disambungkan gitu Iya. ya Pak ya. Nah, kalau ngomongin masalah Internet of Things Pak, era 4.0, kita berbicara di mana kita itu sangat ketergantungan dengan teknologi gitu. 6D sebetulnya, digitalisasi, terus juga demonetisasi, semua uang serba digital hari ini pakai GoPay, pakai OVO, Bitcoin, iya dan lain sebagainya begitu. Nah, dengan era seperti ini Pak, kita harus betul-betul mewaspadai dan melek teknologi. Kita harus tahu teknologi gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah e-commerce, bisnis teman-teman ternyata bisnis toko online gitu ya, lewat Tokped ataupun platform-platform lainnya, Bukalapak dan lain sebagainya. Kita harus tahu yang pertama adalah distribusi barang kita dulu. Harus gampang dicarinya, misalkan nggak punya modal, cari toko yang bisa dropshipper, karena sekarang nggak perlu kita cari kita kolakan, nggak perlu tapi kita dropshipper gitu. Distribusi barang yang paling utama. Lalu yang kedua, kalau kita ngomongin ke pasar online, ini sudah pasti harus murah Pak. Gitu. Jadi yang dijual teman-teman ini harus produk yang murah, produk yang berkualitas bagus, ya, unik ya, betul, USP ya, unique selling propositionnya harus jelas gitu. Lalu kemudian juallah ke pasar market online gitu. Nah, karena apapun Pak sekarang di online itu ada gitu. Di online itu ada. Jadi kalau misalkan memulai usaha merintisnya lewat online, cari barang yang mudah didapatkan, barangnya harus sama, kualitasnya harus bagus, lalu kemudian harganya pun harus murah, harus bersaing gitu. Nah, lalu di sini Pak, slide saya yang ini. Nah, strateginya ini Pak yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus punya yang namanya mindset gitu. Mindset kita ini harus betul-betul produktif, aktif gitu, solutif tadi, agility, ya, harus lincah itu mindset. Setelah kita sudah punya pola pikir yang baik begitu ya, pola pikir yang sama, oh sukses itu milik semua orang misalkan, terus kita masuk ke outcome, apa yang menjadi tujuan kita. Lalu masuk ke strategi, kita susun plannya, strateginya, baru di action kan. Strategi, action, evaluasi. Jika berhasil kita mencapai outcome, jika belum berarti belajar. Yang di otak-atik strateginya, meskipun outcome-nya sama, kita cari jalan yang lain gitu. Jalan lian ya, kalau ada juga lagi gitu, jalan lian gitu. Nah, jadi kita harus betul-betul ini Pak yang selalu kita tidak pernah puas, karena milenial ini saya lihat main game boleh, main game online, tapi kalau itu produktif, ada juga Pak. Itu kebetulan yang kami bina juga anak SMA, dia main game ternyata joki Pak. Jadi setiap kali joki di level tertentu dia dibayar 300.000 betul. Terus setelah itu ada juga yang jual akunnya dia sampai puluhan juta itu satu akunnya game itu. Saya tanya sampai berapa net profitmu, ya kira-kira 3 sampai 5 juta per bulan. Wah itu ya dahsyat gitu di usia yang masih SMA. Nah artinya sebetulnya ini banyak sekali peluang. Tinggal kita mampu atau tidak melihat marketnya. Begini Mas Alfian, sebagai mungkin salah generasi yang tua, Iya Pak. saya melihat bahwa generasi milenial itu sangat sulit untuk dipahami, sangat sulit untuk diprediksi.
di sudut-sudut kota mereka menggunakan kaos oblong yang notabene mungkin sadar, tetapi kita tidak boleh meremehkan mereka karena mereka punya suatu pemikiran yang berbeda dan mereka dinamis dan mereka bergerak dengan dimensi mereka. Nah, di sini kalau kita bicara tentang 4.0 revolusi industri, tentunya juga ada satu hal yang menjadi pemikiran kita yang dinamakan resiko ataupun dampak-dampak yang mungkin bisa berefek ke kehidupan sosial dan ekonomi. Tol yang dulu sekian orang dipangkas menjadi sekian orang karena menggunakan digitalisasi. Belum lagi pasar tradisional. Ya mungkin mereka harus bersaing dengan yang mungkin online shop dan sebagainya. Bagaimana menurut Mas Alfa? Iya Pak. Harus dua sisi. Betul. Untuk versi mereka dan untuk kita itu ibarat seperti bongkahan es di lautan gitu. Yang nampak itu sepertinya wah ini kayaknya kok pakai kaos oblong cuman lupa ngopi tampak gitu. Tapi ternyata di dalamnya Pak itu terjadi dengan partner saya di Malang Pak. Usianya masih di bawah saya, 25 tahun Pak. Kerjaannya hanya di dalam kamar aja. Loh, apa yang dilakukan? Ternyata jualan software. Setelah saya tanya, loh, kamu jualan software apa? Antivirus. Antivirus di Tokopedia sampai dapat label diamond di Tokopedia. Saya tanya, berapa income? 300 juta sebulan. Sekarang punya uang 6 miliar. Padahal usianya masih 25 tahun. Nah, artinya kita itu tidak boleh meremehkan itu tadi. Tidak boleh meremehkan, saya sepakat. Nah, kalau data yang Bapak sampaikan tadi ini Pak, 52,6 juta jenis pekerjaan menurut McKinsey itu akan hilang. 52,6 jenis pekerjaan. Artinya kalau kita hari ini tidak agile, kita tidak melihat jadi konten kreator misalkan, jadi YouTube kreator misalkan, YouTuber ya, membangun sebuah channel yang inspiratif, kita kalau tidak segera memulai itu, ya kita akan terlambat. Karena momentumnya ini sangat tepat gitu. Makanya kemarin saya juga bikin channel, meskipun baru termonetisasi, padahal channel saya 2012 lah begitu. Kalau alumni saya siapa Yudis Ardana di Bali itu malah sampai 10 juta lebih. Yudis Ardana alumni saya itu yang sudah punya viewer jutaan. Dan itu dia gabung YouTube 2015-an kalau nggak salah Pak. Saya 2012, artinya sebetulnya duluan saya, tapi dia bangun dengan profesional. Nah artinya apa? Kalau kita bangun sesuatu itu betul-betul dengan kesungguhan, betul-betul dengan niat, nah itu pasti akan menuai hasilnya. Ini Mas Alfian, berarti intinya adalah digitalisasi, kemudian internet. Kita harus betul-betul membuat suatu adaptasi di dalam menggerakkan apa yang kita lakukan. Menurut We Are The Social itu sering membuktikan bahwa 64% masyarakat Indonesia itu sudah terkoneksi internet. Dan ini kalau kita hubungkan dengan 4.0 dan bonus demografi, di mana semua kekuatan ini berada di punggung ataupun di pundak milenial, orang tua hanya mengarahkan, mengawasi, jangan sampai milenial terjebak pada sesuatu yang tidak produktif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi concern. Karena apa? Kalau kita tidak membuat suatu arahan atau program atau stimulus yang membuat mereka lebih semangat berkarya, tentunya pemerintah akan mengalami sebuah bencana kemanusiaan atau namanya humanity disaster. Bagaimana menurut Mas Alfian tentang fenomena-fenomena yang menjadi keresahan kita? Dan ini kayaknya agak sedikit belum terkontrol atau mungkin harus disikapi ke depannya. Karena mereka adalah aset kita, mereka adalah pilar bangsa. Karena sekarang perkembangan itu begitu luar biasa, gitu Pak ya. Dan juga di HIPMI ini kan kemarin yang terkait narkoba dan lain sebagainya kita kerjasama dengan BNN Pak. Dan memang kita perlu juga yang namanya kondisi era sekarang ini semuanya serba gampang. Dan sebetulnya kalau di ranah kepolisian pun cyber dan lain sebagainya sebetulnya kita bisa dengan sangat mudah juga menangkap karena teknologinya kan gampang. Nah tapi yang perlu teman-teman waspadai pengaruh lingkungan. Orang sukses itu selalu berkumpul dengan orang yang sukses gitu. Ya, itu selalu harus dicamkan. Kalau saya pernah belajar dengan Tung Desem Waringin, itu juga begitu. Cari 5, tuliskan 5 nama orang yang selalu dekat dan setiap saat berkomunikasi dengan Anda. Tulis Pak namanya 5. Terus
tuliskan income-nya mereka berapa. Oke, tuliskan income-nya mereka berapa. Oke, ditambah semuanya, terus dibuat rata-rata. Kalau misalkan ketemu di angka 10 juta katakanlah, ketemu di angka 20 juta, ya udah income-nya cuma segitu berarti. Nggak jauh-jauh beda. Karena kalau orang sukses itu biasanya kumpul dengan orang-orang yang sudah lebih sukses gitu. Supaya apa? Nanti ketika dijumlah, oh iya ya berarti saya setidaknya orang-orang teman dekat saya, orang-orang yang sering saya ajak komunikasi itu, wah ini income-nya kayak gini. Nah makanya yang paling utama hari ini Pak untuk milenial belajar tadi. Terus berikutnya networking, itu sangat penting, jaringan, aktif dalam organisasi, aktif dalam lingkungan sosial, menggunakan semua potensi. Betul, tidak apatis, gitu. Terus juga tidak langsung duduk di warung kopi main HP terus. Bahkan beberapa konsep seperti kafe-kafe di Kediri ini ada yang sengaja tidak pasang wifi supaya bisa berinteraksi. Itu bagus Pak. Oke Mas Alfian, kita juga akan membahas sebuah hal yang mungkin kalau orang lain menganggap negatif, tapi bagi saya belum tentu. Milenial itu suatu hal yang sangat unik, saya sudah bilang, sangat unik dan luar biasa, sulit untuk diprediksi. Banyaknya hangout, kafe-kafe itu adalah diduduki oleh milenial. Bahkan tempat-tempat rekreasi itu juga penuh dengan anak-anak yang milenial. Apakah itu salah? Bagi saya tidak. Betul. Karena apa? Karena mereka menjadi sebuah dimensi. Mereka menjadi penggerak roda ekonomi. Betul. Kalau mereka yang tidak bergerak, siapa yang mengunjungi kafe? Siapa yang beli? Karena bonus demografi di Indonesia hampir 70% itu dikuasai oleh usia produktif. Di mana kita banyak berharap pada mereka. Mereka lah yang memegang kendali. Bahkan Indonesia akan diprediksi menjadi 7 world greatest economy in the world karena kita memiliki modal yang besar. Cina dan Amerika memulai peradaban ekonomi mereka dari bonus demografi. Betul sekali. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan mengunderestimate orang rekreasi, koko-koko. Ya memang di Indonesia itu sebagian besar adalah sekarang dikuasai oleh milenial. Harus. Mas Alfian bikin usaha. Tujuannya siapa? Milenial. Betul. Seperti itu rasanya. Pelaku usaha itu harus betul-betul yang aware, yang peduli dengan kaum milenial ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di kafe-kafe nongkrong gitu ya harus instagramable. Ya istilahnya harus instagramable. Di foto itu keren, di foto itu bagus gitu. Dan tetangga saya ini ada yang jadi selebgram. Ternyata selebgram itu juga sekarang sudah menjanjikan juga. Ketika saya tanya tuh, sekali post foto dengan dandan cantik begitu, satu post bisa sampai 300, 500 ribu. Ya kalau ada 10 gimana? 5 juta dia hanya foto cantik aja. Nah, artinya apa? Peluang itu banyak ya Pak hari ini ya. Tinggal bagaimana pelaku-pelaku usaha, kalau teman-teman ada punya bisnis harus yang betul-betul yang peduli dengan milenial semuanya, karena ini milenial disruption. Kalau usaha-usaha kita tidak fokus ke milenial, ya kita akan sepi usahanya. Iya betul Mas Alfian. Ya sobat Krida, pada saatnya kita harus tiba di ujung obrolan, di ujung cerita kita dengan Brother Alfian. Masih banyak yang harus kita obrolkan, tetapi sayang waktu juga yang harus memisahkan kita Mas Alfian. Dan hari ini sangat luar biasa, sangat inspiratif buat kaum milenial. Nanti Mas Alfian saya minta memberikan satu closing statement. Monggo Mas Alfian, untuk terakhir kali berikan sebuah closing statement yang bisa membawa inspirasi buat kita semuanya. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak Jody sudah diundang di talk show pagi hari ini yang begitu luar biasa sekali. Saya jadi semakin antusias ini ya untuk berbagi, dan saya juga ingin nantinya ke depan dari SMK PGRI 2 ini muncullah wirausaha-wirausaha muda yang energik, yang solutif dan agile ya, yang bisa mengembangkan usahanya dengan sangat cepat gitu. Nah, pesan saya adalah dimanapun kita berada, siapapun diri kita memiliki hak yang sama, gitu ya, hak yang sama, dan kita harus betul-betul fokus on your goal. Dan yang paling penting kita harus menemukan start with why, Pak. Kita harus find your why. Mengapa saya berada di sini? Mengapa saya dilahirkan? Gitu. Makanya ada film Who Am I, terus ada apa sih jati diri kita, apa sih mission dalam hidup kita, itu yang sangat penting sekali. Jadi menurut saya nanti teman-teman, semua orang memiliki potensi yang sama, semua orang memiliki potensi yang bisa dikembangkan, yang bisa di-upgrade. Makanya yang paling penting adalah belajar, dan belajar.
terus kapanpun dimanapun, dan harus memiliki skala prioritas. Jika memang game sudah secukupnya saja, nggak perlu itu, karena tujuan game dibuat itu hanya untuk hiburan gitu. Tapi kalau hiburan terus gitu ya nanti kapan untuk actionnya gitu. Karena milenial itu satu masalahnya, banyak idenya tapi lemah dieksekusi. Idenya banyak Pak, tapi lemah dieksekusi. Jadi harus mulai hari ini teman-teman, ide juga harus segera dieksekusi. Itu ya Pak ya. Terima kasih. Siap. Ya, Mas Alfian, kehadiran di studio dan closing statement yang luar biasa. Baik Sobat Gerida, during our brain still works, there no limit. Maksudnya selama kita diberikan kemampuan untuk berpikir, memvisualisasi, dan terus bergerak, maka tidak ada batasnya. Dan saya percaya bahwa peradaban ini akan berlangsung dengan baik, on the track, di tangan milenial yang punya gagasan, punya mimpi. Kuncinya adalah dare to dream, berani untuk bermimpi dan berani untuk mewujudkan. Mimpi tanpa action mungkin kurang maksimal. Saya kira cukup sekian. Salam sehat, salam semangat, tetap milenial sejati untuk merubah peradaban ke arah yang lebih baik. Saya Jody Cahyobowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.